adalah salah seorang anggota tim peneliti dari eksperimen mengenai selfie. Eksperimen ini pada dasarnya bertujuan untuk mengangkat dampak dari komentar yang diberikan oleh orang lain terhadap selfie yang sudah dibuat oleh peserta eksperimen. Komentar itu dibagi menjadi 3 jenis, ada yang sifatnya positif, ada yang sifatnya negatif, dan ada yang sifatnya netral. Nama saya Nasri, saya adalah salah satu anggota dari tim penelitian mengenai selfie dan agresi eksperimen pada mahasiswa Brawijaya tahun 2013. Nah, kenapa kami meneliti selfie? Jadi selfie sendiri merupakan potret diri yang diambil menggunakan smartphone ataupun webcam lalu diunggah ke media sosial. Nah, selfie ini sendiri merupakan fenomena yang sangat luar biasa terutama pada tahun 2013, di mana selfie sendiri menimbulkan standar atau persepsi ganda dari ahli-ahli psikologi. Ada yang menganggap bahwa selfie hanyalah representasi diri dan media untuk mengekspresikan diri, dan yang lainnya menganggap bahwa selfie memberikan dampak buruk kepada manusia itu sendiri. Saya Bu Lutfi, saya salah satu anggota dari eksperimen selfie ini. Di eksperimen selfie ini kita merekrut 78 peserta untuk eksperimen dengan komposisi sama, laki-laki dan perempuan berjumlah 39. Jadi totalnya adalah 78. Nah, kami sudah menyediakan alat yang sama untuk setiap eksperimen. Ada 2, handphone dan tongsis. Kemudian rekrutmennya dilakukan melalui poster, kemudian dimasukkan ke grup angkatan 2013. Prosedur eksperimen ini yaitu sebagai berikut. Pertama-tama, peserta diberikan penjelasan mengenai proses, hak dan kewajiban dalam pelaksanaan eksperimen, serta menandatangani persetujuan keikutsertaan eksperimen. Setelah itu, partisipan akan diminta untuk mengisi skala panas, sebuah instrumen yang bertindak sebagai manipulation check, yaitu untuk mengetahui apakah terjadi perubahan mood sebelum dan setelah diberi perlakuan. Kemudian, partisipan dipersilakan untuk mengambil selfie menggunakan smartphone dan monopod yang telah disediakan oleh peneliti, serta diberikan waktu untuk memilah, mengedit, dan memilih salah satu selfie yang akan diikutsertakan pada lomba. Selama proses pengambilan selfie, eksperimenter akan berada di luar ruangan. Setelah menyerahkan selfie yang telah mereka pilih, partisipan kemudian diminta mengisi selfie intensity scale atau skala intensitas selfie. Setelah itu, partisipan akan menerima sebuah amplop tertutup yang berisi hasil evaluasi terhadap selfie mereka dan lembar penilaian terhadap evaluator. Evaluasi selfie yang mereka terima bersifat reprogrammed dan random, di mana partisipan akan menerima salah satu dari 3 bentuk komentar berikut ini, yaitu komentar negatif, komentar positif, atau komentar netral. Setelah membaca hasil evaluasi, partisipan akan diminta untuk menilai kecakapan evaluator mereka. Eksperimenter menjelaskan bahwa evaluator tersebut akan dinilai kecakapannya sebagai bahan pertimbangan untuk diikutsertakan pada eksperimen berikutnya, dan bahwa penilaian yang mereka berikan bersifat rahasia dan tidak terkait atau mempengaruhi lomba selfie yang sedang mereka ikuti. Penilaian inilah yang menjadi instrumen pengukuran agresi dalam eksperimen ini. Setelah itu, partisipan akan diminta untuk mengisi skala panas kembali. Setelah seluruh rangkaian proses eksperimen berakhir, setiap partisipan akan diberikan penjelasan atau debriefing mengenai perlakuan yang telah mereka terima selama proses eksperimen melalui email. Itu ada nilai saya kalau misalkan dari pemalas, sombong, iri, dan semuanya tentang bad things kayak gitu deh. Tapi itu bener sih kalau misalkan posisi tadi saya duduk segala macam selfie itu sesuai sama yang tadi disebutin sama yang menilai gitu. Terus masalah evaluasi dari tim eksperimenternya, ya ada yang cocok sih, cuma kebanyakan nggak cocok, jadi agak ngerasa kok aneh aja kok bisa gitu hasilnya.
komentar saya setelah mendapat evaluasi ya kayaknya cocok lah pada diri saya sendiri. Setelah melihat. Ya ada belinya juga sih tadi, meskipun ya gitu lah, nggak apa-apa. Sama juga dilihat dari foto. Selamat siang, dengan saya Julisa Perwira. Saya pada kali ini akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian hubungan antara selfie dengan agresivitas. Pertama, saya akan menjelaskan hasil dari analisis baseline-nya. Diketahui bahwa kondisi penilaian pada partisipan yang mendapat evaluasi netral, evaluasi yang baik maupun evaluasi yang buruk tidak mendapatkan perbedaan yang signifikan terhadap efek positif atau negatifnya. Semua efek yang signifikan setelah dianalisis dengan koreksi Bonferroni tanpa ada perbedaan jenis kelamin yang ditemukan. Pada cek manipulasi, sebagaimana yang diharapkan, kondisi partisipan yang mendapat penilaian negatif atas selfie-nya dilaporkan bahwa mengalami efek yang negatif lebih tinggi dibandingkan dengan partisipan yang mendapat penilaian positif maupun netral. Menariknya, walau menerima penilaian netral, efeknya lebih negatif lagi dibandingkan dengan kondisi partisipan yang mendapat penilaian selfie yang lebih baik. Tidak ada perbedaan negatif terhadap kondisi partisipan dengan penilaian yang netral maupun baik. Mengenai analisis utamanya, melihat dari 3 rating rekomendasi atas penilaian dari kandidat yang dibentuk atau palsu terhadap partisipan yang melakukan selfie. Di antaranya dilihat dari level agresivitas, kemudian permusuhan, dan keadilan. Yang pertama membahas mengenai agresivitas, utamanya menjelaskan bahwa partisipan dengan evaluasi yang negatif lebih menunjukkan agresivitas dibandingkan dengan partisipan yang mendapat evaluasi positif maupun netral. Kemudian, mengenai klarifikasi peran tipe partisipan dalam evaluasi selfie, partisipan dengan kondisi penilaian netral dinilai kandidat sebagai kurang bermusuhan dibandingkan pada partisipan dengan penilaian yang negatif atau buruk. Kemudian, hanya pada kondisi yang negatif, kandidat dinilai kurang kompeten. Sedangkan pada kondisi penilaian selfie yang baik, kandidat dinilai lebih fair atau adil. Halo, saya Koni. Saya Aftan. Saya Ola. Saya Sartika. Saya Dini. Kami mau mengucapkan terima kasih atas partisipasi adik-adik yang telah mengikuti lomba selfie. Sampai jumpa di eksperimen selanjutnya. Dadah.